Shalom, hai Josa, selamat datang lagi ya di saat teduh malam hari bersama Fair. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang percintaan atau pasangan hidup gitu. Dalam mencari pasangan hidup, pasti kita sebagai anak muda atau remaja, bahkan yang udah dewasa atau yang udah tua masih merasakan yang namanya jatuh cinta. Aku sendiri pun lagi merasakan yang namanya jatuh cinta. Tapi kadang kemarin itu aku lagi salah banget dalam memilih pasangan, dan aku sadar kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang aku mau ngejelasin gitu gimana apa aja sih kriteria untuk mencari dan mendapatkan pasangan hidup yang baik. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus membaca Mazmur 91 dan berdoa dulu, oke? Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit samparan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tebing akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam doa. Aku benerin kaki dulu, maaf ya. Ini aku ganti lagi. Mari kita masuk ke dalam doa. Oke, kita akan masuk ke dalam doa ya. Lagunya sudah aku matikan, maaf masih ada skip-skipnya. Tadi hampir enggak banget. Tuhan, aku dan Jos masuk ke dalam kehadirat-Mu Tuhan, berkatilah saat teduh kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan menyertai kami sehingga kami masih bisa bertemu di saat teduh malam hari ini Tuhan. Pembahasan kami tentang percintaan Tuhan, tentang hubungan saya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati itu dan memberikan kami pasangan yang sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, Engkau yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami Tuhan. Kami mengampuni orang yang salah kepada kami saat di dalam hati kami yang tenang Tuhan. Dengan penuh kasih, cinta dan damai-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali atas hari ini, atas penyertaan-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan dapat kami pegang, dapat kami terapkan bagi hidup kami dan orang sekitar kami Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sudah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, seperti yang aku bilang, kamu pasti pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta, dan gimana sih cara dari pasangan yang benar-benar sesuai dengan kriteria dan Yesus. Nah, aku tadi udah baca-baca banyak ayat, terus aku juga ada nulis beberapa di sini, walaupun nggak semua aku tulis di sini, ada yang aku ketik juga, terus ada yang emang ada di Alkitab sini. Jadi langsung aja, yang pertama itu pasangan hidup itu penting. Maksudnya penting itu cari pasangan itu tuh pentingnya yang berdasarkan firman Tuhan, yang sesuai dengan karakter Kristus dan kesepadanan rohani. Maksudnya gimana sih kesepadanan rohani? Nah, fokus utamanya yang kita cari itu tuh kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, seperti di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini tuh sebenarnya bisa diartikan dalam banyak arti ya, tapi kita artikan dalam kisah cinta. Nah, ini kayak kamu tuh gak sih Josa, pas kisah Yakub dan Rahel, yang Yakub mengejar Rahel selama 7 tahun lamanya, tapi dianggap sebentar karena Yakub percaya jika dia mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang terbaik untuknya. Makanya dia percaya, dia walaupun selama itu dia menganggap cuma beberapa hari saja, karena dia benar-benar cinta banget sama Rahel. Seperti itu. Karena terlalu besar cintanya Yakub kepada Rahel, sehingga ia menganggap bahwa 7 tahun itu
cuma beberapa hari saja. Itu seperti ada di Kejadian 29 ayat 20. Lalu kriterianya, gimana sih kriteria yang baik untuk mencari pasangan hidup dalam firman Tuhan ini? Yang pertama adalah takut akan Tuhan dan seiman. Nah, ini tuh bener-bener yang seiman. Aku tuh yang kemarin-kemarin tuh gak seiman, jadi kayak aku menganggap kalau misalnya aku gak sama dia lagi tuh kayak, pas aku gak sama dia lagi tuh aku mikir kayak, oh ini jalannya Tuhan, emang Tuhan baik sama aku. Tuhan ngasih tahu kalau misalnya dia gak baik buat aku, kayak dia gak sesuai sama firman Tuhan, dia gak sesuai sama apa yang Tuhan bilang di dalam Alkitab. Nah, takut akan Tuhan, cari seseorang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya. Jadi seperti saat teduh terus baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus juga harus seiman ya. Seperti di 2 Korintus 6 ayat 14. Kita buka 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang terpercaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu artinya seperti kita tuh nggak boleh pacaran sama yang beda agama sama kita. Kita harus pacaran sama yang cukup Kristen aja, biar sama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan Yesus secara bersama-sama kayak gereja bareng dan lain-lainnya. Jadi kayak buang-buang waktu banget sih sebenarnya, benar-benar buang-buang waktu kalau pacaran sama yang beda agama, karena nggak akan bisa nyatu juga kan. Terus ada juga di Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yap, bahkan yang beda baptisan aja belum tentu bisa bersama. Seperti Katolik dan Protestan nggak bisa, harus satu baptisan setahu aku ya. Habis itu yang kedua, memiliki karakter Kristus seperti di buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah ya, benar, kita harus mencari yang benar-benar sesuai dengan karakter Kristus. Kasih, dia harus jadi orang yang benar-benar sabar buat diri kita, bahkan buat dirinya sendiri, buat orang lain. Dan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Jadi misalnya dia bisa buat kita bahagia, tapi dia nggak lupa buat bahagiain diri dia sendiri. Terus damai sejahtera, itu yang berarti kalau misalnya lagi berantem atau gimana pun, tetap komunikasi yang paling penting, karena hidup harus penuh dengan damai sejahtera atas dalam Yesus Kristus. Terus kemurahan, kebaikan, kesetiaannya ya kesetiaan. Jadi kita kayak cukup satu aja, kayak yang kemarin. Mendua itu nggak boleh, mendua itu bikin hati tuh nggak tenang, jadi harus satu aja. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri, ya harus bisa menguasain diri yang baik-baiknya. Jadi kayak harus ngelawan rasa emosi, rasa kesel, rasa gimana pun yang bikin diri kita bahkan diri orang lain tuh hancur. Harus bisa benar-benar ngebentuk diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu habis itu yang ketiga, dapat dipercaya dan setia, sama kayak yang tadi, Boboro harus bisa dipercaya. Jadi kita harus, kalau memulai hubungan itu benar-benar harus memahami satu sama lain dulu, baru bisa menjalin suatu hubungan. Lalu kita harus bisa sama-sama percaya kalau misalnya dia emang yang terbaik untuk kita, dan dia yang terbaik, kita yang terbaik untuk dia yang terbaik untuk kita. Nah seperti itu. Habis itu harus percaya juga kan Tuhan Yesus, jadi kita harus sama-sama berdoa bareng. Lalu setia itu kan emang hal yang wajib gak sih kalau misalnya lagi ada di suatu hubungan? Masa kita punya 2 cewek, 2 cowok? No, gak boleh, harus satu terus sampai akhir hidup. Okay? Kecuali putus. Kalau putus ya cari yang lebih baik lagi. Gak boleh terlalu larut dalam yang lalu-lalu. Lalu yang keempat adalah rendah hati. Rendah hatinya kayak gimana sih? Rendah hati itu kayak mau dikoreksi. Yap, komunikasi itu penting. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya lagi ada masalah harus bisa saling komunikasi yang baik, harus cari jalan keluar sebelum akhir hari itu selesai. Seperti yang pernah aku jelasin juga, ini nyambung gitu sih. Abis itu
harus bisa mengakui kesalahan dan terus bertumbuh bersama tuh kayak ngelakuin hobi bersama-sama, terus saat teduh bersama, kayak pokoknya hidupnya bertumbuh gitu, jadi nggak stuck di situ-situ aja. Ini iklannya ganggu banget, kita skip dulu deh iklannya ya. Nah, abis itu yang kelima itu dapat menjadi penolong yang sepadan seperti di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya itu kayak penolong yang sepadan itu yang bisa bekerja sama terus saling melengkapi segala kekurangan bahkan kelebihannya, bisa menerima semuanya, lalu juga siap dalam suka duka dan serta tumbuh dalam rohani seperti yang tadi saat teduh bersama, gereja bersama. Pokoknya harus saling bisa ngingetin kalau misalnya harus ingat Tuhan Yesus, harus bisa sama-sama tumbuh dalam rohani, tumbuh dalam firman Yesus Kristus, tumbuh dalam Roh Kudus. Kayak harus bisa benar-benar paham akan Kristus, seperti mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Jadi benar-benar harus mencari semuanya itu. Kalau mau dapetin yang terbaik itu harus cari yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kirimkan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya. Nah, makanya aku kayak sadar, jadi kalau misalnya aku ngerasain suatu patah hati yang besar banget kayak diselingkuhin atau aku mikir sekarang kayak buat apa aku terlalu sedih berlarut-larut, kayak aku udah ngelakuin kesalahan, dia ngelakuin kesalahan ke aku, mungkin emang dia yang gak terbaik buat aku, apalagi dia beda agama kan sama aku, jadi kayak aku langsung that's fine, I forgive him, aku maafin dia, kayak ya udah, gak ada salahnya juga kan kayak berproses belajar dari kesalahan, walaupun aku tahu apa yang aku lakukan kemarin itu nggak benar sebenarnya, karena aku benar-benar melanggar apa yang Tuhan suruh. Dan aku bakal ngasih satu contoh aja ya, kisah Rut dan Boaz. Kenapa aku bilang harus ngikutin kisah Rut dan Boaz? Karena kesetiaan Rut. Karena yang pertama kesetiaan Rut, ketika Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem, Rut memilih tetap bersama Naomi, menunjukkan kesetiaan luar biasa. Dimana kata Rut, di mana engkau pergi, aku pun pergi. Di mana engkau tinggal, aku pun tinggal. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Itu kayak benar-benar menunjukkan kesetiaan yang harusnya orang Kristen miliki dan emang wajib dimiliki, karena kesetiaan itu wajib dalam suatu hubungan, dalam suatu hal yang memang harus dilakukan itulah. Habis itu Boaz menunjukkan kebaikannya. Boaz memperhatikan Rut, mengetahui kesetiaannya kepada Naomi dan menunjukkan kebaikan dengan melindungi dan memberi berkat kepadanya. Dan Naomi menyarankan Rut untuk mendekati Boaz sebagai penebus Goel sesuai hukum Israel. Boaz menerima peran sebagai penebus, menikahi Rut, dan mereka memiliki anak bernama Obed yang menjadi kakek Raja Daud. Di sini juga ada campur tangan Tuhan. Tuhan bekerja melalui keadaan untuk membawa berkat. Itu yang berarti kayak ada campur tangan Tuhan Yesus dalam hubungan mereka, dan sehingga mereka mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai turut dengan apa yang memang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan. Jadi semuanya harus benar-benar mengikuti seperti Rut dan Boaz dan seperti Yakub dan Rahel. Aku paling suka jujur sama Yakub dan Rahel, karena Yakub tuh benar-benar memperjuangkan Rahel sebegitu lamanya, tapi dia cuma nganggap cuma beberapa hari saja. Kenapa? Karena Yakub cinta banget sama Rahel, sehingga dia sabar untuk menunggu waktunya, menunggu kapan dia bisa menjadi pasangan Rahel. Saat dia memperjuangkan Rahel, dia benar-benar mempersiapkan dirinya agar dia menjadi pria yang benar-benar hebat, pria yang benar-benar bisa menjadi suami yang baik untuk Rahel. Aku jadi kayak merasa semoga aku bisa dapetin yang baik seperti itu juga. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang Kristen harus mencari pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan dan mempunyai karakter seperti Yesus Kristus, selalu sepadan dalam rohani.
gak boleh beda agama ya, terus harus satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Pokoknya benar-benar harus satu semuanya, dan dia harus sesuai dengan buah-buah roh yang ada agar menjalin hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Harus dapat dipercaya dan bersedia, harus saling percaya, harus mempunyai komunikasi yang baik satu sama lain, rendah hati, harus benar-benar rendah hati agar kita bisa sama-sama introspeksi diri. Kalau misalnya kita punya kesalahan tuh kita harus sama-sama mengakui kesalahan itu, kayak aku salah, aku minta maaf, gak boleh egois gitu lah. Lalu dapat menjadi penolong yang sepadan, alias saling tolong menolong, saling menghargai satu sama lain, harus siap dalam suka duka, dan serta tumbuh dalam rohani bersama-sama, seperti ya belajar bersama, lalu saat teduh bersama, doa bersama, melibatkan Tuhan bersama-sama. Dan semoga apa yang aku jelasin hari ini bisa kamu pahamin. Tapi aku baru sadar aku kali ini belum matiin videonya, tapi mungkin nanti ada yang aku potong-potong karena aku salah ngomong. Aku minta maaf karena masih ada salah omong atau haheho. Terus aku juga masih gerak-gerak karena aku gak bisa diam kalau ngomong, harus ada gestur tubuh gitu. Maaf. Nah, nanti lain kali aku bakal belajar kebesokan harinya, esok aku bakal lebih siap lagi. Aku percaya jika kamu bakal dapat pasangan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Aku percaya kalau misal kamu bakal bisa menjadi pribadi yang baik dan sesuai dengan firman buah roh yang ada. Just jangan lupa baca Mazmur 91 untuk sebagai penutup kali ini. Semoga kamu bisa menjadi Yakub dan memperjuangkan cinta kamu. Dan kamu pokoknya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Jos. Aku percaya kamu benar-benar orang yang baik banget. Karena kamu baik sama aku, jadi aku menganggap kamu baik sama semua orang juga. Karena ya nggak ada orang jahat sebenarnya. Orang tuh baik semua, tergantung sama apa yang jadi pegangannya. I don't know. Seperti itulah. Oke, mari kita masuk ke dalam doa penutup sekalian doa tidur. Oke, jangan lupa baca Mazmur 91 dan dengerin lagu firman dulu ya, lagu rohani dulu ya. Jos baru masuk ke dalam doa. Aku nggak masukin lagi karena mau kepanjangan banget, ini aja panjang banget. Tuhan, aku dan Jos telah menyelesaikan apa yang menjadi saat teduh hari ini. Tuhan, kami mengerti jika harus mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria-Mu. Tuhan, harus sesuai dengan buah-buah roh Tuhan dan kesepadanan rohani seperti satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan Tuhan Yesus, dan sesuai dengan apa yang Engkau tulis dalam firman-Mu ini. Tuhan, kami percaya jika kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua itu akan diberikan kepada kami. Tuhan, bimbing kami agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, kami dapat menyelesaikan. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih bisa ketemu di saat teduh ini. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa baca dan mendengarkan apa yang menjadi pegangan dalam hidup kami nanti ya Tuhan. Semoga kiranya menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang Engkau berikan Tuhan, atas nafas kehidupan, atas makanan dan minuman kami yang cukup ya Tuhan. Berikan kami apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami sebentar lagi juga ingin tidur Tuhan, berkatilah tidur kami menjadi tidur yang nyenyak tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat Tuhan. Tolong bangunkan kami dalam waktu yang tepat dengan bangun penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami bangun penuh dengan cinta-Mu Tuhan, penuh kesemangatan dalam hidup Tuhan. Bimbing kami di hari esok Tuhan, kiranya hari esok lebih bahagia daripada hari kemarin Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jauhkan kami dari para bahaya Tuhan, lindungi kami Tuhan, jangan biarkan kami dalam percobaan Tuhan. Kami percaya atas langkah ini, kami percaya atas jalan-Mu Tuhan. Jika doa kami tidak sesuai dengan apa yang kami doakan, kami percaya jika itu sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu lebih indah daripada rancangan-rancangan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Oke Jas, kita sudah selesai berdoa dan aku benar-benar berharap semoga kamu makin rajin lagi saat teduhnya, kamu makin semangat tumbuh dalam rohani, dalam Kristen, dan kamu makin rajin baca pasalnya. Terima kasih karena kamu selama ini malah mengingatkan aku untuk baca pasal, mengingatkan aku untuk kata emas. Pokoknya kamu udah ngingetin aku dalam segala hal, kayak aku bersyukur banget bisa kenal kamu guys. Kalau kamu bilang, gimana kalau kamu bilang gini, gimana sih kalau aku punya pacar? Jujur pasti rasanya sedih gak sih, kayak kehilangan yang udah jadi rutinitas. Tapi aku bakal berusaha, aku bakal membiasakan diri lagi, dan aku bakal menjauh karena jujur ya, udah enak banget kalau punya cowok yang punya sahabat cewek, kayak rasanya ada overthinkingnya, ada keinsecureannya sendiri gitu. Tapi Jos, jika kamu mau cari pasangan, aku bakal tetap dukung kamu. Dan aku cuma ngejaga jarak, bukan berarti aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Aku cuma jaga jarak biar nantinya cewek kamunya nggak cemburu gitu. Aku percaya kok kamu bakal jadi cowok yang baik. Jadi seperti itu aja, semoga kamu bisa pahamin apa yang aku jelasin. Tuhan Yesus memberkati Jos. Shalom. Selamat ini. Bye.